Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 10 April 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang tersebut dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, aku lihat di sini masih sering memantau kamu ya. Dia masih sering memantau kamu. Oke, kalau aku lihat memang orang ini tuh selama ini tuh banyak sekali red flagnya, bahkan kamu pun tahu apa red flag yang dia miliki ini tentang gampang sekali tergoda oleh pihak lain atau gampang sekali tergoda oleh sesuatu gitu ya. Sehingga mungkin disinilah yang membuat akhirnya hubungan kalian kayaknya lagi nggak baik-baik saja. Bahkan mungkin adanya saling menarik diri atau mungkin sudah ada yang berpisah gitu ya. Mungkin kalian sudah berpisah dengan dia. Tapi apapun yang terjadi, dia ini masih yakin dan percaya apapun ini yang sedang terjadi di hubungan kalian ini memang atas kehendak semesta, sehingga mau nggak mau ya dia akan menerima itu gitu. Terus itu juga aku lihat memang saat ini dia lebih fokus ke karir, keuangan yang seperti itu ya, yang bersifat materi ya. Tapi aku lihat hatinya itu selalu memiliki dorongan untuk segera datang ke kamu lagi atau kembali ke kamu lagi. Cuman memang masih terhambat oleh family, terhambat oleh keluarga. Bisa jadi mungkin dia memang harus memfokuskan diri dulu pada keluarganya, atau mungkin keluarganya lagi ada masalah sehingga dia harus fokus dulu pada keluarganya. Bahkan aku lihat di sini walaupun dia terlihat cuek, terlihat tidak peduli, terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya dia ini selalu ingat kok apa yang pernah dia lakukan sama kamu. Dia itu selalu ingat apa yang pernah terjadi di hubungan kalian, dia selalu ingat, bahkan dengan detail ya. Apa yang dulu pernah dia lakukan, dia sangat ingat dengan detail. Bahkan aku lihat saat ini walaupun kalian hubungannya mungkin ada yang saling menarik diri atau berpisah, dia ini selalu merasakan adanya hadirmu di kehidupan dia. Jadi kamu kayak masih ada apa ya, keterikatan gitu deh ya terhadap dia. Tapi dia intinya kayak masih merasakan adanya hadirmu di kehidupan dia gitu ya. Dia tuh kayak selalu bisa melihat kamu ada dimanapun dia berada gitu. Dimana dia berada di situ juga ada kamu. Jadi kadang suka kayak berhalusinasi seperti itu. Bahkan aku lihat ya, dia memang masih sering merasakan adanya hadirmu di kehidupan dia, walaupun kalian ini sudah ada perpisahan atau saling menarik diri. Dia tahu ya, dia sadar bahwa apa yang selama ini dia lakukan terhadap kamu itu udah keterlaluan banget. Kalau aku lihat di sini ya, dia sadar banget bahwa dia ini udah keterlaluan banget sama kamu. Tapi sebenarnya untuk saat ini masih ada masalah materi yang sedang dia tutup-tutupi dari kamu ya. Kalau aku lihat di sini ada suatu masalah yang memang perlu dia tangani terlebih dahulu, perlu dia fokuskan terlebih dahulu gitu, terutama tentang materi ya. Terus itu I love you before you could leave me. Jadi dia ini orang yang takut akan ditolak, takut akan ditinggalkan, takut akan diabaikan ya. Sehingga mungkin terakhir kali kamu menunjukkan sikap yang kayak acuh gitu ya terhadap dia, sehingga dia merasa kayaknya waduh, kamu kayaknya bakalan ninggalin aku nih. Nah, sebelum dia ditinggalkan oleh kamu, maka di sini dia meninggalkan kamu duluan kayak gitu ya. Uh, dan kalau aku lihat memang dia ini untuk saat ini ya, dia merasa sedih loh, karena dia memang
telah menghancurkan hubungan ini, ya, telah menghancurkan kepercayaanmu terhadap dia, sehingga saat ini ada perpisahan di antara kalian, atau ada penolakan dari kamu, atau ada penarikan diri, kamu nggak peduli lagi sama dia, sehingga saat ini dia tuh ngerasa sedih, patah hati, merasa kayak sendirian, ya, merasa ditinggalkan, merasa tidak diperdulikan, seperti itu. Bahkan ada suatu perbedaan yang tidak bisa dicari jalan tengahnya gitu loh, ya, sehingga sampai sekarang ini sudah ada perceraian atau perpisahan di antara kalian. Bisa jadi perbedaan pola pikir, perbedaan prinsip, perbedaan tujuan dari hubungan ini mau gimana, tapi gagal dalam mencari atau mendapatkan jalan tengah dari perbedaan kalian ini, sehingga mau diusahakan kayak apa juga ya udah, aku lihat justru malah endingnya ya berakhir juga hubungan gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini memang sempat ada janji yang pernah dia berikan sama kamu, ya, juga pernah sempat ada kayak mengkompromikan sesuatu gitu ya, di antara kalian pernah sempat membicarakan kayak misalkan nih, selama ini dia sering nyuekin kamu, sering tidak peduli sama kamu. Kamu akan bilang ya, gimana sih, kita kan menjalin hubungan, kamu berjanji untuk fokus sama aku, atau kamu berjanji ingin menjalani hubungan dengan aku, tapi kok aku dicuekin. Nah, kayak gitu ya, contohnya seperti itu aja. Jadi memang dia dulu pernah berjanji sesuatu sama kamu, tapi karena di sini itu dia mungkin tidak memperlakukan kamu dengan baik, atau justru malah mengabaikan janji yang pernah kalian buat, atau apa ya, tidak menepati janji. Akhirnya di sini kamu mulai berkompromi dengan dia. Kenapa dia seperti itu? Bahkan aku lihat juga di sini ada suatu ikatan secara spiritual yang memang kalian rasakan ya, atau dia rasakan sih, lebih tepatnya dia rasakan setelah dia mengenal kamu, kemudian menjalani hubungan dengan kamu, kemudian berpisah dengan kamu, itu dia merasakan adanya suatu kenaikan spiritual gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini tuh kayak ada suatu tujuan ya, mungkin tentang komitmen, tentang sesuatu gitu, tentang komitmen. Dan itu sebenarnya ingin dia ajukan ya. Nah, bisa jadi dia ini sebenarnya ingin memberikan pengajuan ke kamu, memberikan suatu komitmen sama kamu. Cuman untuk saat ini aku lihat kayak dia itu merasa terjebak dengan situasi yang ada. Ya, mungkin saat ini kamu memang benar-benar sudah memilih keputusan untuk tidak lagi menerima dia, atau sudah menutup hati untuk dia, menutup akses ke dia. Padahal sebenarnya di sini dia ingin sekali menawarkan suatu komitmen sama kamu. Dia pengen balikan lagi sama kamu. Dia pengen memberikan suatu komitmen ya, hubungan lagi dengan kamu, tapi nampaknya langkah dia itu terhambat, atau langkah dia itu kayak terblokir karena di sini ada mungkin penolakan dari kamu, atau mungkin dia mendapatkan kayak konsekuensi dari apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Mungkin saat ini kamu sudah terlanjur kecewa, sehingga kamu sudah tidak mau membuka akses untuk dia kembali, atau mungkin memang ya kamu ingin move on dari dia, kamu sudah tidak peduli dengan dia, sehingga saat ini dia merasa terjebak atas apa yang dulu dia pernah lakukan terhadap kamu. Dia merasa frustasi saat ini, dia merasa kayak semua akses itu tertutup gitu loh ke arah kamu. Bahkan untuk mencari solusi lain pun dia masih nggak tahu harus berbuat apa, karena setiap dia ingin melangkah, rasanya itu kayak akses untuk melangkah ke arah kamu itu kayak tertutup, sulit gitu ya. Oke. Apalagi di sini aku lihat memang dulu itu tuh dia ini orangnya impulsif, terus itu juga masih belum siap dalam berkomitmen. Bahkan aku lihat orangnya impulsif, jadi sering
berpindah-pindah pasangan ya, sering gonta-ganti pasangan. Pas masih sama kamu juga pas masih sama kamu tapi juga ke A, ke B, ke C, ke D ya, banyak hal. Nah, karena sebenarnya gini, dia itu belum tahu pada siapa sebenarnya hati ini ingin dia berikan gitu loh ya. Pada siapa sebenarnya yang dia mau gitu. Jadi makanya dulu itu dia masih suka berpindah-pindah ke lain hati ya, suka gonta-ganti pasangan karena sejujurnya dia belum tahu pada siapa sebenarnya yang dia cintai dan dia inginkan kayak gitu. Apalagi ketika dia melihat situasi hubungan kamu selama ini mungkin penuh dengan perselisihan, ketidakstabilan atau banyak sekali kesepakatan di antara kalian, sehingga dia merasa ada apa ya, cocokan di antara kalian, atau mungkin dia menganggap bahwa hubungan ini kayaknya udah gagal deh, udah nggak bisa lagi dipertahankan. Maka dari itu, di sini dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kamu. Jadi aku lihat memang hubungan ini sering sekali on off on off on off terus, dan yang duluan pergi itu adalah dia. Tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba nggak ada komunikasi, tiba-tiba nggak ada kabar seperti itu. Tapi aku lihat di sini memang semesta selalu bertindak di dalam hubungan kalian, ya, karena kalau udah ada Eight of Cups berarti memang ada suatu masalah yang cukup besar dan memang itu harus diselesaikan. Maka dari itu sebelum dia menyelesaikan masalah dengan kamu, maka dia belum boleh untuk meninggalkan kamu. Dia harus menyelesaikan dulu masalah dia dengan kamu, maka semesta mendatangkan dia lagi ke kamu gitu. Nah, disinilah sempat dia kayak bimbang gitu ya, apakah dia mau datang lagi ke kamu atau enggak, apakah dia harus mencari yang lain atau kembali lagi ke kamu, seperti itu ya. Intinya ada kebimbangan. Tapi karena ini di chariotnya tegak, berarti si dia ini datang lagi ke kamu, bahkan dengan keteguhan hati, dengan kepercayaan diri, seolah-olah dia tidak bersalah, seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun di masa lalu itu, kayak ya fine fine aja gitu, kayak biasa aja gitu ya, kayak nggak punya masalah sama kamu, datang dengan kepercayaan diri dan keyakinan kayak gitu, dengan keberanian gitu ya. Dan aku lihat juga di sini memang dia menganggap kamu adalah pasangan yang mampu memberikan kestabilan dalam hidup dia, karena selama ini kamu yang selalu support dia untuk terus berkembang dan bertumbuh ya, dalam karir, dalam keuangan seperti itu. Dikala dia jatuh, kamu yang selalu menolong dia, kamu yang selalu mensupport dia. Terus itu juga aku lihat di sini dia memandang kamu itu sosok seseorang yang memiliki finansial yang sukses, yang stabil. Terus itu juga nggak banyak masalah dalam keuangan ya. Mungkin kamu nggak punya hutang piutang, atau kamu nggak punya situasi yang mungkin yang membagongkan. Situasi kayak mungkin menipu atau apa. Intinya kamu bersih dalam finansial tuh, kamu stabil, kamu bagus. Juga kalau Ace of Pentacles ini juga menandakan ada suatu dedikasi yang cukup tinggi dari kamu. Ya, mungkin selama ini kamu itu sangat sangat tulus mencintai dia, sangat menghargai dia, sangat memahami dia, seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini ada cinta permanen. Ya, ada cinta yang permanen. Sebenarnya kamu dengan dia itu sama-sama saling mencintai. Ya, kalau aku lihat di sini kalian itu sebenarnya masih sama-sama saling mencintai. Cuman si dia ini saat ini aku lihat memang sedang mengalami suatu pergumulan emosional tentang suatu pilihan yang perlu dia buat terkait hubungan kalian. Terus itu juga ini yang menyebabkan dia merasa bimbang saat ini terhadap hubungan dia, terhadap perasaan dia ke kamu ya. Dia merasa kayak terbebani oleh rasa takut, kecemasan secara emosional, makanya di sini dia menjauhi kamu. Mungkin dia merasa bahwa dia belum stabil secara keuangan, karir. Terus itu juga dia pernah mengkhianati kamu, pernah menyakiti kamu, pernah selingkuhin kamu ya. Sehingga di sini banyak sekali rasa takut dan kecemasan, apakah kamu ke depannya masih mau menerima dia, masih welcome sama dia. Ketika kamu tahu kebenarannya, dia sering selingkuhin kamu, terus itu juga keadaan keuangan dia merosot, seperti itu aku lihat ya. Jadi aku lihat memang si dia ini menjauhkan diri dari kamu karena daripada dia mengatasi masalah yang ada.
Jadi mending dia meninggalkan kamu gitu aja tanpa kabar, tanpa ngomong kalau dia ini ada apa-apa, enggak, tetap udah ngeghosting aja gitu ya. Sehingga di sini aku lihat memang ada suatu kemelekatan di dalam diri dia terhadap situasi yang membuat dia merasa kesulitan, ya, hidupnya merasa sedang dalam kepahitan hidup. Terus juga ada kecemasan. Ya, bisa jadi memang saat ini dia itu melekat sekali hidupnya dengan kesulitan, kepahitan hidup, dan kecemasan. Nah, ini juga lah ya, mungkin dia ini selama ini menutupi masalah di hubungan kalian ini. Karena sebenarnya dia ini lagi kesulitan banget, hidupnya lagi melarat banget, lagi sulit lah ya, bisa dibilang disulit banget. Jadi daripada dia mengatasi masalah secara langsung dengan kamu ya, dan membuat dia semakin bingung harus berbuat apa, semakin apa ya, membuat dia merasa kesulitan ya. Jadi dia ya udah menutupi aja masalah di hubungan kalian, kemudian mengakhiri hubungan ini, dan ya udah, inilah akhirnya terjadi suatu permusuhan di antara kalian. Jadi aku rasa memang perpisahan kalian ini nggak dengan cara baik-baik gitu ya, tahu-tahu udah ngeghosting aja, tahu-tahu sudah menghilang aja. Terus itu juga aku lihat ketika sudah seperti ini tuh kamu pun ada rasa amarah, kesal sama dia ya. Bahkan kamu mungkin saat ini benar-benar nggak mau menerima dia lagi. Jadi kayak kalian itu sekarang musuhan gitu loh. Tapi aku lihat di sini ada temperance ya. Berarti kalian ini sebenarnya belahan jiwa loh. Ya, makanya ini juga mungkin yang membuat dia walaupun berpisah dengan kamu tapi merasa masih selalu terikat gitu ya. Ada koneksi yang kuat di antara kalian, karena sebenarnya di sini kalian itu belahan jiwa gitu loh. Bahkan kalau misalkan kalian itu memang ada hambatan dalam mengatasi hubungan kalian atau ada masalah apapun di hubungan ini, maka akan segera diberikan suatu solusi ya dalam hubungan kalian. Karena kalau aku lihat sebenarnya dalam mengatasi masalah atau hambatan di antara kalian ini hanya perlu dengan kesederhanaan kok ya. Nanti kalian akan mendapatkan suatu solusi ya, dan solusi itu sebenarnya sederhana. Misalkan perlu adanya komunikasi yang intens, terus itu saling memahami, saling mengerti, saling bisa dipercaya ya, dan saling percaya. Intinya seperti itu aja, sebenarnya sederhana ya. Tapi aku lihat di sini karena kalian adalah belahan jiwa, kalian akan mencapai keharmonisan dalam cinta, bisa juga berkomitmen, ada juga rasa hormat ya, dan memiliki hubungan yang bahagia. Dan aku lihat kalian akan mengatasi masalah yang terjadi atau hambatan yang terjadi di antara kalian berdua dengan kesederhanaan ya, sederhana. Jadi sebenarnya memang masalah ini complicated gitu ya, banyak sekali masalahnya, tapi sebenarnya untuk mengatasi masalah ini sederhana aja kok. Mungkin memang butuh komunikasi yang intens seperti itu atau apa gitu ya. Tapi aku lihat temperance ya, akan ada suatu kejelasan atau akan ada suatu solusi dari masalah di hubungan kalian. Karena aku lihat di sini entah ini nantinya kamu yang akan memberikan toleransi atau dia yang akan memberikan toleransi. Intinya di hubungan ini bisa kok akan memiliki suatu keseimbangan, kasih sayang, dan apa ya, memiliki hubungan yang romantis ya, mencari jalan tengah dari hambatan dan masalah di antara kalian. Terus itu kalian juga akan lebih berhati-hati ya dalam mempertimbangkan sesuatu. Kalian akan berpikir matang-matang sebelum mengambil suatu keputusan. Terus itu juga menahan diri untuk tidak bertindak ekstrim ya. Dan bahkan aku lihat di sini bisa kalian itu juga yang tadinya cuek ya, sekarang bisa meluangkan waktu untuk merenungkan perilaku pasangan, perilaku diri sendiri ya, apa yang tidak disukai pasangan, tentang sikap, keyakinan atau gagasan yang mungkin berlebihan seperti itu. Mungkin ada seseorang yang terlalu posesif atau obsesif gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa
ya bisa menemukan titik temu dan keharmonisan dalam hubungan, asalkan kalian masih mau untuk memperjuangkan hubungan ini dengan kesederhanaan gitu ya. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh, jangan terlalu cuek. Nah itu ya, karena temperance ini kartu tentang kesederhanaan, tapi juga kartu yang mampu memberikan apa ya, kedamaian ya, kasih sayang yang seperti itu ya, kalau aku lihat di sini. Makanya orang Sagittarius itu kelihatannya itu kayak sederhana penampilannya ya, tapi dia damai gitu, dia menikmati hidup gitu. Temperance ini kartu Sagittarius. Oke, jadi aku rasa seperti itu. Ini bisa kok ya, karena temperance ini kartu di keenam, ini berarti kartu potensi. Bisa saja ini terjadi, bisa saja ini tidak terjadi, sesuai dari apa yang akan kalian lakukan ke depannya. Kalau kalian memang masih mau berdua ini, kamu dan dia berdua ini masih mau mempertahankan hubungan ini, maka temperance ini akan terjadi. Tapi kalau misalkan kalian berdua sudah tidak mau untuk bersama kembali, ya kemungkinan temperance ini tidak akan datang. Ya, temperance ini tidak akan terjadi di dalam hubungan kalian. Seperti itu ya. Jadi tergantung dari kaliannya. Kaliannya masih mau nggak sama-sama memperjuangkan hubungan ini? Ya, sebenarnya ini masalahnya ya. Ini kok apa solusi dari masalah kalian ini sederhana. Mungkin sama ini kalian gak ada komunikasi, jarang banget komunikasi, maka solusinya adalah komunikasi yang intens gitu ya. Contohnya seperti itu aja. Oke, aku rasa cukup ya. Inilah yang dia rasakan terhadap kamu. Dia frustasi, dia sedih, dia merasa terjebak dengan apa yang dulu pernah dia lakukan, seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan ini zodiaknya ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer dan ada Sagittarius. Oke, ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini energi untuk kalian. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.